Hai teman-teman, kembali lagi di video YouTube aku, Mayfood Yuliana. Di video kali ini aku mau menyampaikan materi tentang protista. Apa sih yang akan kita pelajari? Yang pertama, ada definisi dari protista. Pada umumnya, protista adalah makhluk hidup uniseluler. Namun terdapat pula protista yang multiseluler seperti ganggang laut. Protista ada yang bersifat autotrof, ada pula yang heterotrof, hidup bebas di laut, air tawar, atau sebagai parasit pada makhluk hidup lain. Berbeda dengan Monera, protista telah memiliki membran inti sehingga disebut dengan organisme eukariotik. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang kingdom. Kingdom dari protista itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada protista mirip jamur. Protista mirip jamur disebut juga dengan jamur lendir. Protista ini dikatakan mirip jamur karena kemiripannya dalam hal morfologi dan sifatnya yang saprofit. Perbedaannya dengan jamur terletak pada susunan sel, cara reproduksi, dan siklus hidupnya. Pada jamur, zigotnya tidak dapat bergerak atau imotil karena tidak memiliki flagela. Adapun pada jamur lendir, zigotnya dapat bergerak atau motil karena memiliki flagel. Protista mirip jamur dibagi menjadi 3 filum. Yang pertama ada Mycomycota. Ciri-cirinya meliputi memiliki pigmen kuning atau orange, kemudian heterotrof, memiliki fase ameobit, berinti banyak, serta tidak dibatasi dinding kuat yang disebut dengan plasmodium. Untuk contohnya ada di samping gambar. Kemudian ada Acrasiomycota. Ciri-cirinya meliputi individu utuh yang dipisahkan oleh membran, organisme haploid, memiliki tubuh buah yang berfungsi sebagai alat reproduksi aseksual. Kemudian juga tidak mengalami fase berflagel. Filum yang selanjutnya ada Oomycota. Terdiri atas hifa, memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa, pengurai yang tumbuh pada alga atau hewan mati, serta beberapa parasit terhadap ikan. Kingdom yang kedua adalah protista mirip tumbuhan. Protista mirip tumbuhan uniseluler sering disebut juga sebagai fitoplankton, sedangkan protista mirip tumbuhan multiseluler sering disebut dengan alga. Protista fotosintetik ini tersebar secara luas di lautan dan danau-danau, walaupun sebagian termasuk organisme mikroskopik. Organisme ini memiliki peran yang sangat penting. Fitoplankton di lautan menyumbangkan sekitar 70% dari semua aktivitas fotosintesis yang ada di muka bumi ini, yaitu menyerap karbon dioksida, mengisi atmosfer dengan oksigen, dan menyokong siklus kehidupan dalam kehidupan air. Filum dari protista mirip tumbuhan yang pertama ada Euglenophyta. Euglenophyta adalah uniseluler, memiliki flagela, vakuola, kontraktil, stigma yang dapat menangkap cahaya, dan juga kloroplas. Hidup secara autotrof dan juga heterotrof. Filum yang selanjutnya adalah Chrysophyta. Chrysophyta adalah alga coklat keemasan, sebagian tidak memiliki dinding sel dan dapat merayap. Sebagian lagi memiliki dinding sel pektin dan memiliki 2 flagel, memiliki klorofil A, klorofil B, pigmen karoten, dan pigmen fucoxanthia. Filum yang selanjutnya adalah Diatom atau Bacillariophyta. Merupakan penyusun dari fitoplankton. Dinding tubuhnya yang terdiri atas kota atau hipoteka dan tutup atau epiteka. Terdapat celah yang disebut dengan raf. Dinding selnya mengandung pektin dan silikat. Diatom sering tampak bergerak, maju mundur, dan juga berputar. Filum yang selanjutnya adalah Dinoflagellata atau Pyrophyta. Ciri-cirinya meliputi pergerakannya dibantu 2 flagela mirip cambuk,
Beberapa dinoflagellata ditutupi oleh membran sel, sedangkan yang lainnya ada yang ditutupi oleh dinding selulosa. Umumnya hidup di lautan, contohnya adalah spesies dari Seratium. Filum yang selanjutnya adalah alga merah atau Rhodophyta. Memiliki pigmen dominan phycoerythrin atau merah. Habitatnya sebagian besar di laut. Perkembangbiakan Rhodophyta terjadi secara aseksual dan juga seksual. Secara aseksual membentuk tetraspora. Secara seksual flagella disebut dengan spermatium. Filum yang selanjutnya adalah alga coklat atau Phaeophyta. Ciri-cirinya meliputi multiseluler dan sebagian besar hidupnya di laut. Dominan pigmen fukosantin atau warna coklat. Berkembangbiakan secara aseksual dengan membentuk zoospor dan secara seksual dengan menghasilkan gamet jantan dan gamet betina. Untuk contohnya ada Sargassum, Fucus, dan Turbinaria. Filum yang selanjutnya dari protista mirip tumbuhan yaitu ada ganggang hijau atau Chlorophyta. Ciri-cirinya meliputi memiliki pigmen dominan berupa klorofil dengan jenis klorofil A dan klorofil B. Ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler. Memiliki dinding sel yang tersusun dari selulosa. Cadangan makanan berupa amilum. Sebagian besar ganggang hijau hidup di air tawar. Ganggang hijau berkembang biak secara aseksual dengan membelah diri, pembentukan spora, dan fragmentasi. Ganggang hijau secara seksual yaitu dengan cara isogami, anisogami, atau oogami. Kemudian kingdom dari protista yang ketiga adalah protista mirip hewan. Sekitar 65.000 jenis protista yang menyerupai hewan atau lebih dikenal dengan istilah protozoa. Protista yang menyerupai hewan karena uniseluler, heterotrofik, dan merupakan cikal bakal hewan yang lebih kompleks. Protozoa dibedakan menjadi 4 kelas berdasarkan alat geraknya, yaitu ada Rhizopoda, Ciliata, Flagellata, dan juga Sporozoa. Filum yang pertama adalah Rhizopoda. Ciri-ciri dari Rhizopoda meliputi bergerak dengan penjuluran sitoplasma selnya yang membentuk pseudopodia atau kaki semu. Kemudian, Rhizopoda berkembang biak secara aseksual dan dengan pembelahan biner. Rhizopoda tertentu dapat beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya dengan membentuk kista. Rhizopoda umumnya hidup bebas di tanah yang lembab dan lingkungan berair baik di daratan maupun di laut. Rhizopoda bersifat heterotrof dengan memangsa alga uniseluler, bakteri, atau protozoa lainnya. Filum yang selanjutnya adalah Ciliopora atau Ciliata. Ciri-cirinya meliputi bergerak dengan menggunakan silia atau rambut gitar. Silia membantu pergerakan makanan ke sitoplasma. Memiliki 2 inti yaitu makronukleus dan mikronukleus. Ciliata hidup bebas di lingkungan berair, baik itu tawar maupun air laut. Ciliata juga hidup di dalam tubuh hewan lain secara simbiosis maupun parasit. Ciliata melakukan reproduksi secara aseksual dan seksual dengan pembelahan biner membujur atau transversal untuk reproduksi aseksualnya, sedangkan seksual yaitu dilakukan konjugasi. Filum yang selanjutnya adalah Mastigopora atau Flagellata. Ciri-cirinya meliputi bergerak dengan menggunakan bulu jambu atau flagellum. Sebagian besar Flagellata memiliki 2 flagellum, ada yang di bagian belakang sel atau posterior dan di bagian depan atau anterior. Flagellata berkembang biak secara aseksual dengan pembelahan biner seperti pada Trypanosoma. Flagellata ada yang hidup bebas di lingkungan berair, baik itu air tawar maupun air laut.
Ada juga yang hidup secara simbiosis atau parasit dalam tubuh hewan. Filum dari Protista mirip hewan yang terakhir adalah Sporozoa atau Apicomplexa. Ciri-cirinya meliputi tidak memiliki alat gerak, hidup sebagai parasit pada hewan atau manusia, reproduksi aseksual dan seksual. Secara aseksual melalui pembelahan biner dan secara seksual dengan pembentukan gamet dan dilanjutkan dengan penyatuan gamet jantan dan betina. Kemudian, materi yang dibahas selanjutnya adalah peranan dari Protista. Protista memiliki peranan yang menguntungkan dan juga merugikan. Peranan yang menguntungkan, sebagai protista yang mirip tumbuhan, alga merupakan produsen bagi organisme lain di suatu ekosistem, khususnya di ekosistem perairan. Selain itu, alga juga memiliki peran yang bermanfaat bagi organisme lain, contohnya sebagai bahan pangan, bahan obat-obatan, dan bahan dasar kosmetika. Sedangkan peranan yang merugikan itu meliputi sebagian besar anggota protozoa merupakan patogen pada manusia dan juga hewan. Contohnya adalah filum Rhizopoda. Kemudian yang kedua ada Entamoeba dysenteriae yang menyebabkan penyakit disentri. Yang ketiga ada Entamoeba histolytica yang menyebabkan amebiasis. Dan yang keempat ada Trichomonas vaginalis yang menyebabkan penyakit pada kelamin wanita. Yang kelima ada Leishmania tropica yang menyebabkan penyakit kulit. Yang terakhir ada Trypanosoma gambiensis yang menyebabkan penyakit tidur. Nah, sekian materi mengenai protista yang dapat aku sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa buat klik like, komen, dan juga subscribe channel YouTube aku. Bye!